Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update pesan semesta harian untuk hari ini, hari Kamis tanggal 18 April 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali dengan pesan healing hari ini ya. Choose optimism. Ini adalah pesan healing dari para malaikat. Para malaikat tahu beberapa dari kalian lagi hopelessly ya, ada yang lagi hopeless, ada yang lagi merasa rapuh, lagi nggak semangat, ada yang lagi mager, ada yang hilang harapan ya, atau kayak yang udah menyerah gitu ya, ada yang udah give up. Nah, hari ini para malaikat datang mendampingi kamu, memberikan kamu dorongan semangat supaya kamu lebih optimis ya, lebih bersemangat, bangkit kembali ya dalam kondisimu yang lemah saat ini. Memilih optimis adalah sesuatu hal yang terbaik ya. Apapun masalah kamu, tetap harus optimis. Memang sih kita tidak harus berekspektasi tinggi, karena seringkali ekspektasi kita sendiri itu yang membuat kita kecewa ya, yang membuat kita justru sakit hati karena nggak sesuai harapan. Tapi optimis itu harus ya. Optimis itu begini, ketika kamu berharap pada sesuatu hal dan nggak sesuai dengan harapan ya, kamu akan kecewa, kamu akan sakit hati. Makanya terkadang kita lebih baik ngalir aja gitu kan. Nah, tetapi apapun kondisinya, dengan optimis itu bisa merubah sesuatu hal yang negatif menjadi positif. Artinya apa? Kalaupun yang kamu harapkan atau kamu inginkan itu tidak terwujud, dengan rasa optimis kamu, maka semesta dengan cepat akan membawa atau mendatangkan atau mempertemukan kamu dengan hal-hal yang lebih baik ya. Hal-hal yang lebih baik dari sesuatu yang ternyata nggak bisa terwujud itu ya. Jadi kalau optimis ini general, luas ya. Nggak, misalkan gini, kita optimis nih pasti berhasil, atau ketika kita mempunyai target atau ketika berkompetisi wajib optimis. Kita optimis pasti berhasil ya. Tapi tidak dengan berekspektasi tinggi, karena segala sesuatunya bisa aja nggak sesuai dengan harapan. Nah, ketika nggak sesuai dengan harapan, tapi kita tetap optimis ya, jangan khawatir, otomatis akan ada hal-hal baik yang datang dalam kehidupan kamu. Nggak harus sesuatu yang kamu harus menangkan itu tadi, gitu loh ya. Jadi optimis ini jangkauannya itu lebih luas. Kita tidak harus
wajib ambisi ya, needy dengan sesuatu hal yang kita harapkan. Tetapi kalaupun itu nggak terjadi, dengan rasa optimis kita akan ada pengganti gitu loh ya. Beda cerita kalau misalkan kita nyerah, karena biasanya nyerah itu kita udah nggak mau berusaha lagi, kita udah apa ya istilahnya, nggak ada semangat lagi. Nah, itu yang membuat kita jadi depresi gitu loh. Tapi kalau kita tetap optimis, kalaupun ada hal-hal yang kita inginkan ternyata miss gitu ya, nggak bisa kita dapatkan, harus hilang, harus pergi, atau kita kalah, tapi akan ada pengganti, ada gantinya hal-hal yang lebih baik gitu loh ya. Oke, jadi itu untuk pesan healingnya hari ini. Kamu mesti memilih untuk tetap optimis. Tidak harus mendapatkan yang sesuai dengan harapanmu, tetapi yang terbaik. Ya. Karena apa? Terkadang yang terbaik menurut kita belum tentu menurut Tuhan itu baik. Ya. Tetapi apa yang diberikan Tuhan itu pasti baik. Oke. Kita lanjut untuk pesan semestanya. Ya, Star Mother, how can you mother yourself? Bagaimana kamu bisa mothering yourself? Ya, sebagaimana sifat seorang ibu ya. Jika kamu seorang ibu atau mungkin kamu belum mempunyai anak gitu ya, tetapi yang pasti kita mempunyai ibu gitu kan. Nah, bagaimana ibu kita atau kita menjaga anak kita supaya nggak sakit, nggak telat makan ya, jangan sampai telat makan ya, kasih makanan yang bergizi. Kalau misalkan sakit, ibu atau mama gitu kan pasti cepet-cepet bawa kita berobat ke dokter atau kasih obat. Sama halnya kalau anak kita sakit, kita kan pasti akan cepet-cepet bawa berobat gitu kan. Kemudian seorang ibu juga tidak ingin sampai anaknya disakiti, dikecewakan, dimanfaatkan ya, pasti sebisa mungkin memprotek ya. Makanya terkadang kita merasa kok ibu atau mama ini terlalu streng ya, aku gini nggak boleh, aku gitu nggak boleh pulang malam ya ketika kita masih remaja ya, nggak boleh nginep-nginep di rumah temen. Nah, sebenarnya memproteksi kita agar kita tidak dalam bahaya, agar kita tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Nah ya, belum lagi kalau misalkan kita berantem sama temen gitu ya, pasti seorang ibu membela anaknya gitu ya. Sebagian besar ya itu udah naluri, sama halnya ketika anak kita disakiti temen gitu ya, kita pasti akan membela. Nah, inilah ya, jaga dirimu ya, treatment dirimu sebagaimana ibu kita mentreatment atau sebagaimana kita menjaga anak kita ya. Jadi benar-benar sayangi dirimu ya, baik secara batinmu, jaga kestabilan mentalmu, fisik apalagi, makan yang sehat, jaga pola makan, jangan sampai telat makan, istirahat yang cukup, jaga kesehatan ya. Oke, kita lihat lagi. Jadi sayangi dirimu, cintai dirimu, sayangi tubuhmu ya. Take a break. A life is work, not a season. Get off to the treadmill ya. Ambil waktu untuk beristirahat ya. Kita tahu kita hidup ini terus harus bekerja, harus bergerak gitu ya. Nggak ada misalkan musim-musim ketika musim dingin gitu, udah kita nggak usah kerja sama sekali ya, kita nggak makan ya. Apapun musimnya kita pasti akan tetap bekerja. Tetapi sesibuk apapun dirimu, get off the treadmill ya,
luangkan sejenak untuk cabut ya, ibaratnya tuh kalau olahraga treadmill itu kan mengayuh terus ya. Nah, itu luangkan waktu ya. Nah, ini kaitannya dengan ini tadi, how can you mother yourself ya, jaga kesehatan kamu baik mental, fisik, pikiran ataupun badan ya. Jadi sesibuk apapun tetap luangkan waktu untuk beristirahat. Kalau bisa tidur siang, tidur siang. Kalau nggak bisa, jangan sampai begadang ya, apalagi kalau besoknya kamu kerja, kecuali besoknya kamu libur ya, bisa bangun lebih siang mungkin. Tapi kalau besoknya kamu kerja ya, kamu mesti cukup waktu untuk beristirahat. Nah, mungkin beberapa juga berasa benar-benar lelah ya, duh, mental, pikiran nih benar-benar dihajar nih. Nah, luangkan waktu untuk liburan ya, holiday. Holiday, liburan itu yang benar-benar healing, yang tanpa kamu harus ngurusin kerjaan, tanpa kamu harus berantem sama orang atau siapapun yang lagi punya masalah sama kamu, taruh dulu semuanya itu ya. Oke. Lanjut lagi. Inner temple devotion, tune in to the portal of your heart ya. Devotion ini tentang pengabdian, loyalitas ya. Jadi ketika kamu memutuskan untuk menjalani sesuatu hal ya, atau kamu memutuskan untuk memilih jalanmu, entah itu dalam pekerjaan, dalam spiritual, atau dalam relationship ya, ya kamu mesti benar-benar mengabdi dengan sepenuh hati. Mengabdi dalam tanda kutip ya, bukan mengabdi menjadi budak terus mau diinjak-injak kayak keset gitu, bukan. Dalam artian tuh mengabdi dengan penuh ketulusan. Jadi misal nih, kamu memilih jalan hidup bekerja sebagai guru, ya otomatis kan kamu mengabdi gitu kan, dalam tanda kutip ya. Ya kita mesti lakukan dengan tulus gitu ya, dengan ikhlas, dan tune in to the portal of your heart. Benar-benar itu tumbuhnya itu dari lubuk hati yang terdalam ya. Sama halnya ketika kamu memutuskan untuk menikah ya, menjadi istri atau suami, punya pasangan, punya anak. Nah, pengabdian kamu terhadap keluarga, terhadap pernikahan itu ya itu tadi, harus benar-benar tulus dari hati. Karena apapun yang dilakukan dengan tulus ya, maka segala kebaikan akan datang, kehidupan yang nyaman, tenang, damai ya. Minim akan drama ya, masalah kerikil-kerikil dikit itu pasti ada, tapi enggak yang drama banget gitu loh ya. Ya sama halnya ketika kamu memilih menjadi light worker, atau semesta yang memilihmu sebagai light worker, di mana tugas kamu adalah membantu orang lain atau kamu menjaga bumi ini, ya itu mesti dilakukan dengan tulus ya, mesti tune in ke dalam hati kamu ya. Kalau untuk masalah namanya bekerja ya, kita nih masih hidup di dunia nyata gitu kan, menginjak bumi ya, kita butuh uang untuk bertahan hidup, untuk membeli makan, bayar sekolah anak dan lain sebagainya. Ya itu tetap kita mesti lakukan ya, mesti ada pertukaran energi. Tetapi setidaknya dengan apa yang kita dapatkan ya, misalkan kita dapat gaji atau dapat bayaran gitu ya, atau dapat upah. Nah, imbal baliknya kita harus bekerja dengan penuh ketulusan. Nah, itu ya yang dimaksud, bukan berarti terus ya tulus ikhlas bantu orang, terutama dalam pekerjaan ya, terus nggak usah bayar nggak apa-apa, nggak usah digaji nggak apa-apa. Nggak bisa juga seperti itu, karena kita mesti juga menggunakan logika ya, apalagi itu kayak sebuah profesi yang memang itu sumber pendapatan kita ya. Kita kan pasti punya keluarga yang harus kita tanggung, eh, istri ya, atau anak, atau bahkan orang tua, atau mungkin adik-adik yang masih harus kita biayain kayak gitu ya. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini.
energi hari ini. Ace of Cup. Ada energi cinta yang meluap-luap. Jadi ada seseorang hari ini yang begitu menyayangi kamu, mencintai kamu, memberikan perhatian. Ini bisa energi pasangan kamu atau energi cinta baru, ya, atau energi cinta baru. Jadi kayak ada yang lagi PDKT nih, wow, care banget nih sama kamu. Atau ini memang pasangan kamu, ya. Dan jika mungkin enggak kak, ini aku lagi jomblo, lagi nggak ada yang deketin, sama pasangan juga lagi flat, datar-datar aja ya, mungkin bisa ini energi rezeki, dimana hari ini ada rezeki yang mengalir gitu ya. Ibaratnya nih, walaupun nggak harus banyak banget, tetapi semesta mencukupkan segala kebutuhan kamu hari ini, ya. Oke, Two of Pentacle. Beberapa ada yang hari ini dalam kebimbangan. Jadi kayak ini ya, juggling. Aduh, enaknya gimana nih? Aku pilih yang mana nih? Aku harus apa nih? Jalan mana yang harus aku pilih nih? Nah, ini selalu aku katakan atau selalu aku sampaikan, dengarkan suara hatimu aja. Dalam kamu kebimbangan, dalam kebimbanganmu, sebenarnya jawaban-jawaban itu sudah ada di lubuk hati kamu, ya, suara hati kamu sendiri. Ya, makanya untuk bisa mendengarkan suara hati kamu dengan jernih, bermeditasi, ya, merenung, hening, atau kalau enggak, aku enggak bisa meditasi kak, merenung aja ya. Mau 5 menit, mau 10 menit, coba diem, merenung, kamu akan bisa kok dengerin apa yang ada di kepala kamu, apa yang ada di hati kamu. Nah, itu jawaban tuh sebenarnya udah ada di situ, ya. Oke, dan kalau misalkan mau validasi ya, mungkin bisa gitu ya, mencari pencerahan atau bertanya lewat kartu tarot, tapi mostly sama dengan suara hati kamu. Cuman kadang-kadang nggak pede ya kita, pingin tanya di tarot, bener nggak sih kayak gitu. Nah, rata-rata ya, atau kebanyakan sih mostly sama dengan intuisi kamu, dengan kata hatimu gitu. Mencari validasi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, daripada salah mengambil keputusan atau salah jalan ya. Cuman yang harus kamu yakini tetap suara hati kamu sendiri ya, walaupun terkadang berbeda, tapi pengalaman aku sebagian besar pasti sama gitu. Jadi kalau misalkan ada keraguan-raguan, aku mau nanya, ini aku kok ragu ya masih doi gitu ya, aku kok feelingku begini-begini, ternyata di tarot tuh rata-rata sama gitu. Tapi mencari validasi nggak apa-apa, tetap aku sarankan percayai suara hati kamu sendiri ya. Oke, Three of Swords. Nah, ada hal-hal yang mungkin nggak sesuai dengan harapan kamu. Nah, ini terkait dengan ini tadi, choose optimism. Jadi, kalau memang ada yang nggak sesuai dengan harapan kamu ya, katakanlah kamu belum berhasil hari ini. Aku nggak bilang gagal ya, gagal itu nggak ada. Hanya belum berhasil aja. Karena suatu hari, suatu saat, kamu pasti berhasil ya, kalau mau berusaha kan. Oke, ketika ada hal-hal yang nggak sesuai harapan, ya kalau masih bisa diperbaiki, diperbaiki. Kalau kayak kamu udah stuck aja, ya udah acceptance ya, menerima, ikhlaskan. Tapi kamu tetap optimis di sini bahwa ada sesuatu hal yang lebih baik nantinya, ya. Oke. Strength. Memang hari ini kayaknya challenge-nya gede banget ya. Jadi di sini ada yang hal-hal yang nggak sesuai harapan, ada hambatan, ada challenge. Tapi kalau dari energi strength ini, kamu bisa melewatinya, kamu mampu melewatinya. Bahkan dari yang sesuatu yang nggak sesuai dengan harapan ini, dari sini kamu bisa menemukan solusi, gitu loh ya. Bisa menemukan solusi yang lain.
Oke. Dan strength ini energi zodiak Leo ya. Mungkin kamu berzodiak Leo atau hari ini ada yang berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Leo. Wow, King of Pentacle ini sih rezeki ya. Keuangan kamu ada peningkatan yang signifikan, atau kamu dapat rezeki mendadak ya, atau kamu hari ini berdealing dengan seseorang yang royal, secara finansialnya sangat mapan. Nah, bisa jadi nih kayak kamu kecipratan kecipratan rezeki dari dia gitu loh. Oke. Ini bisa ya pasanganmu ya. Mungkin hari ini pasanganmu ada dapat banyak rezeki, bisa juga ini bos kamu, orang tua laki-laki, mungkin kakak laki-laki gitu ya, atau klien customer kamu dapat klien atau customer kakap nih ya, dan dia kayak invest duitnya banyak banget, dan dari situ kamu bisa dapat rezeki gitu loh. Oke, kita lihat satu lagi. Yap, di Emperor. Ini lagi-lagi orang penting ya. Kamu berdealing dengan orang penting, orang besar, orang yang berpangkat, seseorang yang punya jabatan atau wewenang ya. Dan di sini ada gambaran keraguan-raguan. Tapi kalau aku lihat di sini dari The Emperor, akhirnya kamu bisa menentukan sikap setelah kamu merasa bimbang ya. Dan di Emperor ini energi zodiak Aries. Mungkin kamu berzodiak Aries atau berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Aries. Oke. Sekarang kita lihat apa pesan semesta untuk percintaanmu hari ini. Yes. Balance, keseimbangan, kestabilan. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both support and challenges. Jadi, cinta itu nggak harus tentang beradu argumen, menang-menangan, adu pendapat atau adu gagasan gitu ya. Menang-menangan berdebat, tidak selalu seperti itu. Karena relationship yang baik itu saling mensupport satu sama lain. Jadi kalau misalkan pasanganmu atau seseorang yang lagi deket sama kamu punya keinginan nih atau punya planning, ya udah support aja, nggak yang terus jangan itu kan begini begitu begini begitu gitu. Jadi support aja. Toh kalau sesuatu hal terjadi, ya dia udah paham apa resiko dan konsekuensinya ya, dan bahkan ketika ada hambatan ya harus dihadapi bersama, bukan malah saling menyalahkan. Oke. Itu untuk pesan tercintanya. Kita lanjut untuk angel message ya, pesan malaikat hari ini ya. Listen to your intuition. Oh, angel mendengar tadi aku udah sampaikan yang dari energi Two of Pentacle ini ya. Ketika kamu dalam kebimbangan, dengarkan intuisimu, suara hatimu, kamu hening, merenung, kalau bisa bermeditasi, di situ akan terdengar semuanya. Nah, itulah petunjuk-petunjuk buat kamu ya. Listen to your intuition, dengarkan intuisi kamu ya. Oke, yang terakhir kita lanjut dengan afirmasi hari ini. Afirmasi hari ini. Oke. Come home to your body. Oke, come home to your body. Dengan ketariknya kartu ini, semesta mengingatkan kita untuk mencintai tubuh fisik kita. Bagaimana caranya? Mulailah dengan menghargainya.
mencintainya, menghormatinya. Nah, ini tadi jadi terkait dengan atau relate dengan how you mother yourself dan juga take a break ya. Jadi hargai tubuh kamu, jagalah, hormati ya. Anggaplah tubuh kamu ini benar-benar sesuatu hal yang sakral ya. Otomatis kalau sakral itu kan benar-benar harus dijaga gitu ya, jangan sampai sakit, jangan sampai terlukai. Nah itulah ya, aku rasa sih ini lebih ke inspirasi ya, inspirasi atau pesan motivasi buat kamu ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.